Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, sahabat pendidik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para guru, para muallim, para murabi dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan merahmati keluarga serta anak-anak didik kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa pada episode Prophetic Teaching, dan kali ini kita akan masuk pada pembahasan bab yang ke-23, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak malu mengajarkan sesuatu yang diperlukan. Disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang pemalu, bahkan melebihi malunya dari seorang gadis di dalam biliknya, atau istilah kita di dalam pingitannya. Walaupun demikian, rasa malu beliau tidak kemudian menafikan keinginan beliau untuk mengajarkan sesuatu yang diperlukan. Dan ini adalah merupakan tuntunan Islam, bahwasanya ilmu itu tidak boleh didasarkan pada sifat yang malu ketika itu diperlukan. Adalah Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang kita kenal, ma'ruf bahwasanya beliau mengajarkan etika bahkan sampai buang hajat. Nabi Muhammad SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku ini seorang ayah bagi kalian. Aku akan mengajarkan kalian sesuatu. Jika seorang dari kalian pergi ke WC, maka janganlah saat buang hajat tersebut dia menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, dan janganlah dia beristinja membersihkan kotoran itu dengan tangannya. Beliau juga dengan tangan kanannya. Beliau juga memerintahkan agar beristinja membersihkan kotoran menggunakan 3 batu dan melarang menggunakan kotoran dengan tulang, menggunakan beristinja dengan menggunakan kotoran dan dengan menggunakan tulang yang rapuh." Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu yang mungkin itu dianggap tabu, yaitu etika buang hajat, bahkan buang air besar. Nah, maka ketika kemudian rasa malu beliau itu kemudian tidak menghalangi untuk mengajarkan sesuatu yang memang itu penting, diperlukan, selama itu adalah kebaikan, bahkan itu hal yang tabu sekalipun atau yang dianggap remeh-temeh. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan hukum seorang wanita yang mimpi basah. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhuma, nenek dari Ishaq, salah seorang perawi hadis, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anha saat itu sedang berada bersama dengan beliau. "Wahai Rasulullah," Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya jika seseorang perempuan bermimpi seperti mimpinya laki-laki dan mendapati pada dirinya sama seperti yang didapati oleh seorang laki-laki pada dirinya?" Aisyah kemudian menyerah, "Wahai Ummu Sulaim, engkau menanyakan hal yang sangat tabu bagi seorang perempuan. Semoga kamu jatuh dalam keadaan miskin." Aisyah pun terkejut dengan pertanyaan beliau. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Maka Nabi bersabda kepada Aisyah, "Justru kamu, semoga kamu jatuh miskin. Wahai Ummu Sulaim, kalau demikian perempuan itu harus mandi ketika dia bermimpi seperti itu." Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW justru menguatkan pertanyaan dari Ummu Sulaim dan kemudian membenarkan pertanyaan Ummu Sulaim, walaupun itu hal yang mungkin sangat tabu, sangat memalukan, yaitu bagaimana hukum atau kemudian bagaimana Islam bersikap ketika seorang wanita itu mengalami mimpi.
mimpi basah seperti seorang lelaki. Maka beliau kemudian memberikan hukumnya, bahwasanya hukumnya sama dengan laki-laki, dan kemudian dia diwajibkan untuk mandi sebagaimana mandinya seorang laki-laki, yaitu mandi junub atau mandi besar. Nah, subhanallah, bayangkan ini sesuatu yang sangat-sangat tabu, sangat-sangat pribadi. Terakhir, kita akan nukilkan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan sesuatu yang sangat-sangat sepele, bahkan dianggap tabu, yaitu Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, melarang berhubungan intim antara suami dan istri atau pasangannya melalui anal atau dubur. Adalah Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban meriwayatkan dari Khuzaimah bin Sabit radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Nabi mengucapkannya sebanyak 3 kali. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Janganlah kalian menggauli kaum perempuan kalian di dubur mereka. Hadis ini hadis sahih yang merupakan larangan tegas dari Nabi Muhammad SAW untuk kita menggauli kaum perempuan dari dubur mereka. Nah, bayangkan sampai sedetail itu, sampai kepada perkara-perkara yang mungkin sangat memalukan, sangat tabu dan tidak layak untuk dibicarakan, tapi ketika di sana ada maslahat, ada kebaikan, ada ilmu, ada sesuatu yang positif, maka Rasulullah SAW mengajarkan. Maka demikianlah kita pun juga harapnya mencontoh Nabi Muhammad SAW ini, agar kemudian kita benar-benar mengajarkan ilmu ini tidak hanya hal-hal yang sifatnya tinggi, mengawang-awang atau high level, tetapi marilah kita turun ke low level, bahkan sampai kepada permasalahan-permasalahan umat ini yang paling kecil, paling detil, bahkan dianggap tabu. Sehingga mudah-mudahan ilmu Islam yang sangat luas, syariat Islam yang sangat sempurna, demi kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, demikian juga ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lainnya, ilmu tentang muamalah, ilmu tentang bagaimana teknologi, ilmu tentang bagaimana bergaul antara manusia, antara alam semesta dan lain sebagainya, bisa tersampaikan dengan sebaik-baiknya tanpa kita terhalang dengan rasa malu yang tidak pada tempatnya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.